Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, bagian ke-16. Tiba-tiba Kui Seng teringat dan kaget. Ia tidak mimpi, ia berada dalam kamar kitab bersama istrinya. Dan mengapa keadaan tidak gelap lagi? Ada cahaya memasuki kamar. Ah, musim gelap dan banjir sudah berhenti. Ia dapat melihat tangannya, dapat melihat rambut hitam halus yang melibat-libat tangan dan lehernya, dapat melihat kepala yang ia dekap di dadanya. Kegelapan yang mengerikan telah pergi. Ia melompat bangun, bukan main gembiranya. Saking gembiranya, ia hendak memeluk istrinya, hendak memberitahu bahwa kegelapan sudah pergi. Ia membungkuk dan tiba-tiba ia terbelalak dan tubuhnya mencelat mundur seakan-akan dipagut ular berbisa. Yang tidur melingkar karena hawa dingin, tidur pulas dengan napas panjang, rambut hitam gemuk terurai kacau, pakaian tambalan, ternyata sama sekali bukan gadis jelita seperti yang ia anggap selama belasan hari ini, melainkan seorang nenek tua bermuka penuh keriput. Teringatlah Kui Seng akan segala hal yang selama ini tertutup oleh gelora nafsunya sendiri. Sadarlah ia bahwa selama belasan hari ini ia berkasih-kasihan dengan seorang nenek-nenek. Bukan lagi mengorbankan diri untuk menyenangkan hati nenek-nenek itu, bukan lagi mengorbankan diri untuk membalas budi, sama sekali bukan, karena selama belasan hari ini dialah yang memperlihatkan kasih sayang yang mesra. Dialah yang seakan-akan tergila-gila, dan ternyata ia telah tergila-gila kepada seorang nenek-nenek. Mendadak Kui Seng tertawa dan kedua tangannya menampari mukanya sendiri. Begitu terus-menerus berkali-kali sampai kedua pipinya menjadi merah biru dan bengkak-bengkak. Kemudian ia lari keluar dari kamar itu sambil masih terus tertawa-tawa. Cepat sekali ia lari seperti dikejar setan. Memang ia dikejar setan. Setan bayangan pikirannya sendiri. Kesadaran yang telah membuka matanya kini berubah menjadi setan yang mengejar-ngejarnya, yang mengejeknya, sehingga ia malu. Malu dan harus ia pergi dari situ cepat-cepat. Begitu cepat larinya sehingga ia tidak mendengar lagi seruan jauh di belakangnya, seruan suara halus memanggil-manggilnya. Begitu tiba di tepi sungai di dalam terowongan, yaitu arus maut yang sudah mulai menurun airnya dan tidak begitu ganas lagi, tanpa berpikir panjang Kui Seng yang lari ketakutan terhadap kejaran setan itu segera meloncat ke tengah. Biur, air muncrat tinggi. Akan tetapi biarpun ia sudah terjun ke dalam air dan menyelam di dalam air dingin, tetap saja bayangan itu mengejar-ngejarnya dan mengejeknya. Kui Seng meramkan mata, menggerakkan kaki tangannya melawan arus air, sambil mengerahkan tenaga sinkangnya. Ia tidak tahu betapa di pinggir sungai itu, seorang wanita berlutut dan menangis, memanggil-manggil namanya dengan suara mengharukan, seorang wanita yang rambutnya riap-riapan, rambut yang hitam halus dan panjang, seorang wanita yang pakaiannya tambal-tambalan, yang mukanya basah air mata, muka yang cantik jelita, kedua pipinya kemerahan, hidungnya mancung, bibirnya merah, matanya jernih, muka yang muda dan jelita. Kui Seng tidak sempat melihat betapa wanita muda yang cantik ini menangis. Di tangan kanannya tergenggam gagang kipasnya yang dahulu rusak ketika ia terseret arus dan tinggal gagangnya saja. Tidak sempat melihat betapa tangan kiri wanita jelita itu tergenggam sebuah topeng daripada kulit yang amat halus buatannya, topeng seorang nenek-nenek tua renta. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Liu Luxian yang sesungguhnya merupakan tokoh penting dalam cerita ini. Sebelum kita melupakan gadis perkasa yang sudah mendatangkan banyak gara-gara karena kecantikan dan kegagahannya ini, marilah kita mengikuti perjalanan dan pengalamannya yang amat menarik.
Seperti yang telah diceritakan di bagian depan, Liu Luxian tidak mau ikut pulang dengan ayahnya, Paciu Sinong Liu Gan, yang memberi waktu 1 tahun kepadanya untuk merantau dan memilih suami. Gadis itu masih berdiri termangu-mangu di atas puncak bukit, memandang ke arah jurang di mana Kui Seng terjungkal dan lenyap. Betapapun juga, ia merasa kasihan kepada Kui Seng yang ia tahu amat mencintainya. Untuk penghabisan kali ia menjenguk ke jurang hitam itu dan berkata lirih, "Salahmu dan bodohmu sendiri, mudah saja menjatuhkan hati terhadap setiap gadis cantik." Kemudian ia menyimpan pedangnya dan berlari menuruni puncak bukit. Ia kembali menuju ke benteng, akan tetapi tidak langsung ke sana, melainkan berkuda memasuki sebuah dusun yang masih ramai, karena penduduknya mengandalkan keamanan dusun mereka dengan benteng yang letaknya tidak jauh dari situ. Sewaktu Luxian makan dalam sebuah warung untuk sekalian beristirahat menenteramkan pikirannya yang terguncang, dan sambil makan ia mengenangkan keadaan Jenderal Kam Siek yang amat menarik hatinya, ia mendengar derap kaki banyak kuda memasuki dusun. Pelayan warung kelihatan gugup sekali dan di luar terdengar orang berteriak-teriak. Tadinya Luxian tidak mempedulikan keadaan ini, akan tetapi ketika derap kaki kuda mendekat, ia kaget sekali mendengar gemuruh kaki kuda, menandakan bahwa yang datang adalah pasukan yang banyak jumlahnya. Dan ketika ia menengok ke jalan, orang-orang sudah lari cerai-berai bersembunyi. "Ada apakah, Lopek?" tanyanya kepada tukang warung yang juga kelihatan takut. "Nona, tidak ada waktu lagi bicara panjang. Aku harus segera bersembunyi dan kalau Nona sayang keselamatanmu, sebaiknya ikut bersembunyi pula." "Ada apakah? Barisan apa yang datang itu?" "Entah barisan apa. Akan tetapi terang bahwa ada pasukan berkuda yang banyak sekali lewat kampung ini, dan pada saat seperti sekarang ini, semua pasukan merupakan perampok-perampok yang jahat, apalagi kalau melihat wanita cantik." Setelah berkata demikian, tukang warung itu tanpa menanti Luxian lagi sudah lari melalui pintu belakang. Luxian tersenyum mengejek dan melanjutkan makannya. Apa yang perlu ia takutkan? Pasukan itu boleh jadi ganas dan mengganggu orang baik-baik, akan tetapi terhadap dia, mereka akan bisa apakah? Boleh coba-coba ganggu kalau hendak berkenalan dengan pedangnya, akan tetapi ketika mendengar derap kaki kuda itu sudah dekat, ia tidak dapat menahan keinginan hatinya untuk keluar warung menonton. Kiranya pasukan yang cukup besar, lebih dari 50 orang pasukan berkuda, dengan kuda yang bagus-bagus dipimpin oleh seorang komandan muda yang bertubuh tinggi besar dan berkulit hitam. Pada saat Luxian keluar, ia melihat seorang menyimpangkan kudanya ke pinggir jalan di mana terdapat seorang wanita muda sedang membetot-betot tangan puteranya yang berusia 3 tahun. Anak ini agaknya senang melihat begitu banyaknya orang berkuda dan menangis tidak mau ikut ibunya. Wanita itu masih muda, usianya takkan lebih 25 tahun. Wajahnya lumayan, kulitnya kuning bersih. "Manis, kau tinggalkan saja anak nakal itu dan mari ikut denganku. Malam ini bersenang-senang denganku." Penunggang kuda itu membungkukkan tubuhnya ke kiri dan tangannya yang berlengan panjang itu sudah diayun hendak menyambar pinggang wanita muda yang menjerit ketakutan. 2 kali cambukan mengenai lengan tentara yang hendak berbuat tidak sopan itu, disusul bentakan nyaring, "Mundur kau! Masuk barisan kembali. Di wilayah Kam Go Aswe, apakah kau berani hendak mencemarkan namaku? Orang tolol!" Kiranya yang mencambuk dan membentak itu adalah si opsir muda. Wanita itu cepat-cepat menggendong anaknya yang menangis dan lenyap ke belakang sebuah rumah. Akan tetapi mata opsir tinggi besar hitam itu kini mengerling ke arah Luxian, jelas bayangan matanya penuh kekaguman dan kekurang ajaran. Akan tetapi agaknya si opsir menahan nafsunya dan melanjutkan kudanya, memimpin barisannya menuju ke benteng. Hanya sekali lagi ia menengok dan tersenyum kepada Luxian. Juga hampir semua anggota barisan menengok ke arahnya, tersenyum-senyum menyeringai. Muak rasa hati Luxian dan ia masuk kembali ke dalam warung. Akan tetapi kejadian itu membuat ia duduk termenung, lenyap nafsu makannya. Kam Siek agaknya amat disegani oleh para tentara, pikirnya. Benar-benar seorang muda yang mengagumkan. Akan tetapi mengapa pemuda seperti itu suka menjadi seorang jenderal?
Padahal sebagian besar anak buahnya terdiri dari orang-orang yang suka mempergunakan kedudukan dan kekuasaan serta kekuatan menindas si lemah. Ia harus menguji kepandaiannya. Setelah rombongan tentara itu lenyap, berangsur-angsur penduduk kembali ke rumah masing-masing, jalan penuh lagi oleh orang-orang yang hilir mudik. Pemilik warung juga datang kembali dan ia terheran-heran melihat Lucian masih duduk di situ. Kau masih berada di sini, Nona. Benar-benar Nona memiliki ketabahan yang luar biasa. Untung bahwa dusun ini dekat dengan benteng Kam Go Aswe, kalau tidak, tentu sudah rusak binasa dusun ini sejak lama seperti dusun-dusun lain yang dilewati rombongan seperti itu. Lopek, Paman Tua, apakah semua tentara selalu berbuat kejahatan seperti itu terhadap rakyat? Boleh dibilang semua, tergantung kepada komandannya. Kalau si komandan baik, anak buahnya pun baik. Kalau saja semua perwira seperti Jenderal Kam, tentu hidup ini akan lebih aman dan tenteram. Semoga orang seperti Kam Go Aswe diberi panjang umur. Lucian termenung. Orang muda seperti Kam Siek memang sukar dicari keduanya. Dalam hal ilmu silat, tentu saja tidak mungkin dapat mengalahkan Kui Seng. Akan tetapi dalam hal-hal lain Kam Siek jauh menang kalau dibandingkan dengan Kui Seng. Teringat ia penuh kekaguman betapa Kam Siek menghadapi rayuan 3 orang wanita cantik. Dan ia merasa jantungnya berdebar ketika ia teringat ucapan Kam Siek sebulan lebih yang lalu, ketika panglima muda itu naik ke panggung di pesta Bengkau untuk menolong seorang pemuda yang kalah. Masih terngiang di telinganya kata-kata Kam Siek ketika itu, hanya Tuhan yang tahu betapa inginnya hatiku menjadi pemenang. Akan tetapi, bukan beginilah caranya. Maafkan, Nona, biarlah aku mengaku kalah terhadapmu. Itulah kata-katanya, kata-kata yang jelas merupakan pengakuan bahwa pemuda ganteng itu juga ada hati terhadapnya. Malam hari itu, dengan mengenakan pakaian ringkas akan tetapi setelah menghias diri serapi-rapinya, Lucian membawa pedangnya, berlari cepat menuju ke benteng Kam Siek. Ia menjadi heran dan juga lega melihat bahwa penjagaan di sekitar benteng sekarang sama sekali tidaklah sekuat kemarin. Bahkan beberapa orang penjaga yang berada di pintu benteng kelihatan sedang bermain kartu di bawah sinar pelita reng. Dengan mudah Lucian lalu melompati tembok benteng melalui sebatang pohon, dan beberapa menit kemudian ia telah berloncatan ke atas genteng. Akan tetapi ketika ia berada di atas genteng gedung tempat tinggal Kam Siek yang berada di tengah-tengah kumpulan bangunan itu, ia mendengar suara orang berkata-kata dengan keras, seperti orang bertengkar. Cepat ia berindap dan dengan hati-hati melayang ke bawah memasuki gedung dari belakang, dan di lain saat ia mengintai dari sebuah jendela ke dalam ruangan di mana terjadi pertengkaran. Ia melihat seorang wanita berpakaian serba putih yang bukan lain adalah Lai Kuilan, kakak seperguruan Kam Siek. Kuilan berdiri di tengah ruangan sambil bertolak pinggang, mukanya kemerahan, matanya berapi-api marah sekali. Di hadapannya duduk 3 orang perwira, dengan muka tertawa-tawa mengejek. Seorang di antaranya, yang duduk di tengah bukan lain adalah komandan pasukan yang tadi dilihat Lucian ketika pasukan lewat di dusun. Lai Li Hiap, sebagai bekas pembantu Sutemu, saya harap Li Hiap, Nona yang gagah, suka ingat bahwa urusan mengenai ketentaraan adalah urusan kami. Li Hiap tidak berhak mencampurinya, kata perwira yang duduk di kiri. Betul, sudah cukup lama kami terpaksa bersabar dan tak berkutik di bawah kekerasan Kam Go Aswe. Sekarang Pang Ciangkun, Panglima Pang, yang memegang komando di benteng ini, Lai Hiap tidak berhak mencampuri urusan kami, kata perwira kedua yang duduk di sebelah kanan. Sudah terlalu banyak Li Hiap biasanya mencampuri urusan ketenteraan, sewenang-wenang menghukum anak buah kami, padahal biarpun Li Hiap adalah kakak sepergurun Kam Go Aswe, namun Li Hiap tetap seorang biasa, bukan anggota ketentaraan. Makin marahlah Lai Kuilan. Ia menuding telunjuknya ke arah 2 orang bekas pembantu adik seperguruannya itu. Kalian manusia-manusia yang pada dasarnya sesat. Suteku menjalankan disiplin keras, menghukum tentara menyeleweng, itu sudah semestinya. Dan aku membantu Suteku menegakkan nama baik benteng ini, mencegah anak buah melakukan penganiayaan kepada rakyat, juga sudah merupakan kewajiban setiap orang gagah. Di depan Sute,
Kalian berpura-pura baik. Sekarang, baru setengah hari Sute pergi memenuhi panggilan gubernur untuk menghadapi bahaya serangan bangsa Hitan. Kalian sudah memperlihatkan sifat asli kalian yang buruk. Membiarkan anak buah kalian menculik wanita, merampas harta benda rakyat. Orang-orang macam kalian ini mana patut memimpin tentara? Pantasnya dikirim ke neraka. Dua orang perwira itu marah dan bangkit berdiri sambil mencabut golok mereka. Sedangkan Kuilan masih berdiri tegak tanpa mencabut senjata, memandang dengan senyum mengejek, karena ia sudah maklum sampai di mana kepandaian kedua orang bekas pembantu Sutenya itu. Akan tetapi komandan baru benteng itu, Pang Ciangkun yang tinggi besar dan berkulit hitam itu segera berdiri, tertawa dan menjura kepada Kuilan. "Nona, betapapun juga, kedua orang saudara ini berkata benar, bahwa semenjak saat berangkatnya Sutemu tadi, secara sah akulah yang menjadi komandan di sini dan bertanggung jawab terhadap semua peristiwa. Nona, sebagai seorang yang sudah lama hidup di dalam benteng, tentu Nona tahu akan peraturan-peraturan di sini, tahu bahwa segala apa yang terjadi adalah tanggung jawab sepenuhnya daripada komandan benteng. Mengapa Nona sekarang hendak turun tangan sendiri? Bukankah ini berarti Nona melakukan pemberontakan dan sama sekali tidak memandang mata kepada komandan barunya? Nona, harap Nona suka bersabar dan daripada kita bertengkar yang hanya akan menimbulkan hal-hal tidak baik dan memalukan kalau terdengar anak buah, lebih baik mari kita bergembira, makan minum bersama dan bersenang-senang." Setelah demikian, komandan muda itu memandang kepada Kuilan dengan sinar mata bercahaya, muka berseri-seri, mulut tersenyum, jelas membayangkan maksud hati yang kurang ajar. Hampir meledak rasa dada Kuilan saking marahnya. Akan tetapi ia tahu bahwa Sutenya sendiri akan marah kalau ia menimbulkan keributan di dalam kekuasaan komandannya. Maka ia segera berkata keras, "Aku akan menyusul Sute. Akan kuceritakan semua dan awaslah kalian kalau dia kembali." Setelah berkata demikian, ia membalikkan tubuhnya dan meloncat keluar dari dalam rumah itu. Tiga orang perwira itu tertawa-tawa bergelak. "Hahaha, perempuan galak itu pergi. Baik sekali. Dia memang akan mendatangkan kesulitan saja kalau tetap tinggal di sini. Dia hendak menyusul Kamsiek." "Hahaha," kata seorang yang duduk di kiri. Temannya, yang duduk di kanan berkata pula sambil tertawa, "Begitu datang ke kota, Kamsiek akan terjeblos ke dalam perangkap. Sucinya menyusul, biarlah ditangkap sekali. Pang Ciangkun, mari kita bersenang-senang makan minum sepuasnya. Dan anak buah kami tadi berhasil menangkap beberapa ekor anak ayam, kau boleh pilih yang paling mungil." Hahaha. Mereka bertiga tertawa-tawa gembira, akan tetapi hanya sebentar karena secara tiba-tiba saja mereka berhenti tertawa, berdiri dan mencabut senjata. Di depan mereka telah berdiri seorang gadis yang cantik jelita dan gagah perkasa. Gadis yang bertubuh ramping padat, berpakaian indah tapi ringkas sehingga mencetak bentuk tubuhnya, rambutnya yang hitam gemuk digelung ke atas, diikat dengan pita sutera kuning, wajahnya jelita sekali dengan sepasang mata bintang, hidung mancung dan bibir merah. Begitu dia muncul, ruangan itu penuh bau yang harum semerbak. Di tangannya tampak sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya, gagang pedang berupa kepala naga. Tiga orang perwira itu berdiri ternganga, tidak hanya kaget melihat tadi ada sinar berkelebat dan ternyata berubah menjadi seorang gadis, kan tetapi juga terpesona, kagum menyaksikan kecantikan yang tiada taranya ini. Pang Ciangkun agaknya teringat akan gadis ini, gadis yang siang tadi keluar dari sebuah rumah makan. Ia adalah seorang yang sudah banyak mengalami pertempuran, seorang yang sudah mengeras oleh tempaan pengalaman, maka cepat ia dapat menenteramkan hatinya, malah segera tertawa dan berkata, "Ah, Nona yang cantik seperti bidadari, kau sudah menyusul datang? Apakah hendak menemaniku makan minum?" Akan tetapi, tiba-tiba ia berteriak kaget karena tahu-tahu meja di depannya telah melayang ke arahnya. Tidak tampak siapa yang melakukan ini, hanya kelihatan gadis jelita itu sedikit menggerakkan kaki. Dengan goloknya, Pang Ciangkun menangkis dan membacok meja yang pecah menjadi dua, sedangkan dia sendiri melompat ke pinggir. Akan tetapi tetap saja ada kuah sayur asin yang menyambar ke mukanya, membuat matanya pedas sekali.
Dua orang temannya berseru marah dan meloncat maju dengan golok di tangan, menerjang Lucian. "Tahan!" teriak Pang Ciangkun, yang betapapun juga merasa sayang kepada gadis yang luar biasa cantiknya ini, tidak ingin melihat gadis itu terbunuh dan ingin menawannya hidup-hidup. Dua orang temannya menahan golok dan meloncat mundur. "Nona, kau siapakah? Dan apa sebabnya kau datang mengamuk? Tidak ada permusuhan di antara kita." Dengan telunjuknya yang kecil runcing Lucian menuding ke arah muka hitam itu. "Manusia keparat, kau masih bisa bilang tidak ada permusuhan? Kau menipu Kam Siek, kemudian merampas kedudukannya, menghina sucinya. Dan kau masih bilang tidak ada apa-apa? Kau apanya Kam Siek? Tak usah kau tahu," jawab Lucian, dan tahu-tahu pedangnya berkelebat menjadi sinar berkilauan yang bergulung-gulung dan menyambar ke arah Pang Ciangkun. Perwira ini kaget bukan main. Itulah sinar pedang yang luar biasa, tanda bahwa pemainnya adalah seorang Kiam Hiap, pendekar pedang, yang mahir. Ia cepat memutar golok besarnya, dan dua orang perwira pembantunya juga meloncat dari kanan kiri membantunya. Akan tetapi mereka itu hanyalah orang-orang kasar yang pandai memerintah anak buah, menggunakan kekuasaan dan kekasaran untuk bertindak sewenang-wenang, yang hanya berani dan sombong karena mengandalkan anak buah banyak. Mana bisa mereka menghadapi pedang Toa Hong Kiam di tangan Liu Lucian, darah perkasa yang telah digembleng secara luar biasa sejak kecil oleh ayahnya? Tak sampai 10 jurus, Pang Ciangkun sudah terjungkal dengan leher terputus, dan dua orang perwira pun terjungkal, seorang tertembus dadanya oleh pedang, yang seorang lagi sengaja dirobohkan dengan sebuah totokan pada lambungnya. Sebelum roboh, tiga orang itu sempat berteriak-teriak memanggil bala bantuan. Akan tetapi ketika penjaga di luar gedung menyerbu ke dalam, mereka hanya melihat Pang Ciangkun dan seorang perwira pembantunya menggeletak tak bernyawa lagi, sedangkan perwira pembantu lainnya telah lenyap. Para penjaga berserabutan lari mencari dan mengejar, ada yang melalui jendela yang terbuka, ada yang melalui pintu depan dan belakang. Kentong dan gebreng dipukul bertalu-talu karena tadinya mereka itu semua bersenang-senang karena mereka terbebas daripada tindakan disiplin keras dari Kam Siek. Dengan cepat sekali Liu Lucian melarikan diri dari benteng sambil mengempit tubuh perwira yang dirobohkan dengan totokan tadi. Setelah tiba di dalam hutan yang sunyi dan gelap, ia membanting perwira itu ke atas tanah sambil membebaskan totokannya dengan ujung sepatu yang menendang. Perwira itu mengerang kesakitan dan ia segera berlutut minta-minta ampun. Memang sebenarnya lah, hanya seorang pengecut yang biasa bertindak sewenang-wenang apabila kebetulan kekuasaan berada di tangannya. Akan tetapi begitu kekuasaannya lenyap dan ia terancam bahaya, ia tidak akan merasa malu-malu untuk memperlihatkan sifat pengecutnya. "Hayo lekas ceritakan, rencana jahat apa yang dilakukan komplotan Pang Ciangkun untuk mencelakakan Kam Siek. Sekali kau membohong, pedangku akan memenggal lehermu." Merasa betapa pedang yang dingin menempel di tengkuknya, dengan suara tergagap-gagap perwira itu berkata, "Ampunkan saya, Li Hiap, pendekar wanita, saya hanya orang bawahan, tidak ikut-ikut. Yang mengatur semua adalah Pang Ciangkun dan teman-temannya di Shanxi. Karena iri terhadap nama besar dan kekuasaan Kam Goaswe, untuk diajak berunding mengenai urusan negara. Kesempatan ini dipergunakan Pang Ciangkun yang mengundang Kam Goaswe ke ibu kota. Akan tetapi di sana ia telah bersekongkol dengan teman-temannya untuk menangkap Kam Goaswe dan melaporkan kepada gubernur bahwa Kam Goaswe tidak mau menghadap dan malah merencanakan pemberontakan. Keji. Lucian makin keras menempelkan pedangnya. "Hayo katakan di mana Kam Siek akan ditahan." Saya tidak tahu betul. Hanya mendengar dari Pang Ciangkun bahwa pencegatan akan dilakukan di kota Poki, dan mereka bermarkas dalam kelenteng Tikong Bio di kota itu. Dan, jerit terakhir ini mengiringkan nyawanya yang melayang ketika pedang Yoa Hong Kiam memisahkan kepala dari badannya. Lucian berlari pulang ke rumah penginapan, akan tetapi alangkah marahnya ketika mendapat kenyataan bahwa pasukan tentara yang tadinya mengejarnya telah mendatangi rumah penginapan, merampas kuda dan pakaiannya, bahkan memukuli si pemilik rumah penginapan dan merampas harta benda orang itu pula. Penduduk sudah mendengar akan kehebohan di dalam benteng, tentang terbunuhnya Ciangkun baru.
Mereka merasa khawatir sekali karena Jenderal Kam sudah pergi, dan diam-diam mereka mengharapkan bantuan Lucian. Maka ketika gadis ini muncul, mereka itu, terutama sekali orang-orang tua para gadis yang terculik ke dalam benteng, berlutut mohon bantuan Lucian untuk membebaskan gadis-gadis itu. Tanpa menjawab, Lucian lenyap ke dalam gelap. Dengan hati panas ia kembali ke benteng. Tak lama kemudian, menjelang tengah malam, kembali timbul geger di dalam benteng. Kandang kuda kebakaran, belasan orang penjaga tewas dan kuda yang paling baik, tunggangan Pang Chiangkun sendiri, seekor kuda pilihan, telah lenyap. Akan tetapi, Lucian sama sekali tidak peduli tentang nasib gadis-gadis yang tertawan. Memang demikianlah watak Liu Lucian. Ia terlalu mementingkan diri sendiri dan hanya mau turun tangan mati-matian untuk membela kepentingan sendiri atau kepentingan orang yang ia cinta. Urusan orang lain ia sama sekali tidak peduli. Kota Poki adalah sebuah kota di Provinsi Shanxi, kota yang cukup besar dan ramai. Tembok kotanya tinggi dan keadaan kota itu cukup subur dan makmur karena selain letaknya di kaki Gunung Qinlingshan, juga di sebelah selatan kota ini mengalir Sungai Weiho yang airnya cukup untuk keperluan para petani di daerah itu. Pintu gerbang kota selalu terbuka lebar dan orang-orang hilir mudik keluar masuk pintu gerbang, berikut kereta-kereta yang membawa banyak dagangan. Selain ini, juga sebagai kota pelabuhan sungai, banyak barang mengalir masuk atau keluar melalui jalan sungai, menambah kesibukan para pedagang di dalam kota. Lucian tidak mau memasuki kota itu dengan kudanya. Selain kuda yang ia tunggangi adalah kuda milik Pang Chiangkun yang mungkin akan dikenal orang, juga kedatangannya ke kota itu adalah untuk menyelidiki Kam Siek. Ia menitipkan kudanya pada seorang petani yang tinggal di dusun sebelah selatan kota, kemudian ia melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Sebuah perahu menyeberangkannya ke kota Poki dan ia memasuki kota yang ramai itu sambil berjalan perlahan. Akan tetapi, kemanapun juga Liu Lucian pergi dan dimanapun ia berada, selalu gadis ini menjadi perhatian orang. Tak lama sesudah ia masuk kota Poki, segera ia menjadi pusat perhatian, terutama laki-laki, yang terpesona oleh kecantikannya yang luar biasa. Lucian tidak pedulikan mereka ini, sungguh pun keadaan macam ini selalu mendatangkan rasa bangga di dalam hatinya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.